Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, kita buka halaman 13 surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Ya, kita lihat tafsir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maktabi itu alif lamnya bukan alif lam komariah, ya, jadi bukan alif lam komariah, karena alha di situ adalah fi'il madhi. Alha yulhi ilhaan, wazannya af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi jangan dibaca seperti alif lam komariah, ya, sebab ada kadang-kadang di imam tarawih, ya, mau cepat dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ilhaakumut takatsur. Nggak boleh itu, ya, nggak boleh, karena dia bukan alif lam komariah, dia fi'il madhi. Jadi bacanya kalau mau diwasal Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur, ya. Nggak boleh nanti jadi salah arti. Karena alha yulhi itu fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yulhi, ya. Beda dengan alif lam komariah seperti alhamdu, ya, al-kafirun, ya, itu boleh disambung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah boleh itu, ya. Bil kafiruna boleh, tapi kalau alha nggak boleh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alha jadi harus dihidupkan semuanya, ya. Alha hanya maqtabi'i. Alha itu takatsur. Alif lam syamsiyah, alif lam syamsiyah, taka maqtabi'i atau maqasmi. Alha takatsur, ya, dicepetin takatsur. Jangan alha takatsur. Nah, sekarang gitu, ya. Sama kalau dibaca zikir al
hatta zurtumul maqabir. Nah, ini alif lam qamariyah. Hatta zurtumul maqabir. Ya, cepat ya, jangan maqabir. Kalla maqabir. Sawfa ta'lamun. Mun ma'arif lisukun. Summa ghunna atau tajibul ghunna atau wajibul ghunna. Summa kalla maqabir lagi. Sawfa ta'lamun. Mun ma'arif lisukun. Kalla law ta'lamuna. Kalla maqabir. Law ta'lamuna. Muna maqabir. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Ilmal yaqin. Din ma'arif lisukun. La tarawunna nun bertasydid ghunna. Nun bertasydid ghunna. La tarawunna alif lam qamariyah. Jahim ma'arif lisukun. Summa min bertasydid ghunna atau tajibul ghunna atau wajibul ghunna. Summa la tarawunnaha. Nun bertasydid ya, ghunna sama dengan min bertasydid. Summa la tarawunnaha maqtabir adalah asli ainal yaqin. Ainal alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Summa ghunna. La tus'alunna. Ghunna lagi. Yawma idin anil. Yawma idin. Din anil tanwin ketemain. Idhar halqi. Yawma idin anil na'im. Na'im alif lam syamsiyah. Na'im alif lisukun. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum, telah melalaikan kamu. Ya, dia fi'il madhi, telah melalaikan kamu. Apa? At-takasur, yaitu bermegah-megahan. Alha fi'il madhi, fa'ilnya at-takasur. Fa'ilnya at-takasur. Hukumnya adalah maf'ul muqaddam. Maf'ul muqaddam. Jadi alhaakumut takasur, telah melalaikan kamu, yaitu bermegah-megahan. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Sawfa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Summa kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. La tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, neraka jahanam. Summa la tarawunnaha ainal yaqin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Summa la tus'alunna yawma idin 'anil na'im, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Allahu a'lam. Surah ini namanya surah At-Takasur. Ya, ada juga yang mengatakan surah Al-Haakum. Ya, ada yang mengatakan surah Al-Haakum. Ada juga yang mengatakan surah Al-Haakumut Takasur. Ya, tapi masyhurnya adalah surah At-Takasur. At-Takasur itu artinya at-tafakhur, bermegah-megahan. Ya, wazan tafa'ala, ya tafa'alu tafa'ul. Jadi saling
saling membanggakan, saling bermegah-megahan. Ya, maka surat At-Takasur ini asbabun nuzulnya, ya asbabun nuzulnya ada dua kabilah Ansar, ya dua kabilah yang ada di Madinah, yaitu Bani Harisah dan Bani Haris. Mereka ini saling membanggakan kehidupan orang-orang tua mereka dan membanggakan kehidupan mereka. Artinya ada kesombongan, ya ada kesombongan, ya tidak boleh merasa disaingin. Kalau sesuatu membeli yang lebih, yang satu lagi beli lagi, gitu. Jadi saling membanggakan. Bahkan membanggakan itu tidak hanya ketika mereka masih hidup saja, tetapi ketika orang-orang tua mereka sudah meninggal pun mereka masih membanggakan. Maka disitu dikatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur masih sibuk dengan membanggakan dirinya. Ya, begitu mereka datang ke kuburan, mereka lihat, nih ada nggak nih orang yang kayak begini? Kalau bukan keluarga kita, tuh. Yang satu lagi bilang begitu lagi, ada nih keluarga gue. Nah, itu artinya at-takasur, saling membanggakan. Ya, maka kehidupan at-takasur atau at-tafakhur ini bisa melalaikan kita. Ya, apa saja dari kata at-takasur ini? At-takasur ini berasal dari kata kasrah, kasir, yaitu banyak. Ya, kalau takasur saling membanggakan diri, memperbanyak untuk menyaingi yang lain, ya, untuk menyaingi, mengungguli yang lain. Dia nggak kalah. Yang satu beli motor B, yang satu lagi beli yang baru lagi, yang satu lagi beli motor lagi becek, yang satu lagi beli motor, apa tuh? Yang baru lagi, ya, yang baru lagi yang dari apa ya? Ya, yang terbaru ya, baru lagi, nanti beli lagi. Jadi nggak ada habis-habisnya. Nah, itu salah satu bentuk daripada at-takasur yang punya tujuan mengungguli yang lain. Dia nggak kalah sama yang lain. Itu at-takasur. Nah, at-takasur di sini bisa diartikan tiga. Yang pertama, at-takasur itu adalah keinginan yang terus-menerus. Keinginan yang terus-menerus. Artinya nggak ada henti-hentinya. Ya, rumah udah cakep, dirubah lagi. Kenapa? Karena dia melihat orang lain. Itu rumah orang cakep banget, gini. Gue pengen berubah lagi. Gue pengen lebih dari dia. Yang dia lihat besok berubah lagi. Wah cakep banget, berubah lagi. Itu bisa berarti at-takasur. Ya, tadi itu di motor ini dia nggak panas, dia beli lagi yang lain. Dia beli mobil juga panas, dia beli lagi yang lain lagi. Nah, itu berarti at-takasur, artinya keinginan yang terus-menerus, nggak ada putus-putusnya. Nah, kemudian at-takasur di sini bisa berarti memperbanyak dalam arti apa ya? Kompetisi, lomba. Dalam arti berlomba-lomba untuk, ya sebenarnya pada intinya sama, untuk mengungguli yang lain, lawannya. Itu tujuannya gitu, ya. Atau juga bisa diartikan untuk kesombongan, membanggakan. Nah, dalam hal ini membanggakan apa? Bisa dikatakan bil amwali wal auladi wal rijal, bangga-banggain hartanya. Ya, begitu ada orang datang melihat rumahnya, masya Allah, rumah itu cakep banget, gitu. Alhamdulillah, kan aneh gini. Nah, itu termasuk takasur, membanggakan, ya. Nah, tapi kita jangan melihat orang langsung begitu, sombong loh, kan? Kenapa? Karena bisa jadi orang tersebut ketika ada tamu datang, wah, rumahnya enak banget ya, enak, luas, adem lagi, ya alhamdulillah, ini bukan nikmat rezeki yang Allah kasih. Nah, kata-kata seperti itu atau kata-kata tadi, dia kerja di sini, begini, ini bisa membuat seseorang membanggakan dirinya, atau juga padahal pada dunia itu adalah bentuk tahadus bin nikmah. Nah, kenapa? Karena tahadus bin nikmah ini dibolehin, dianjurin.
biar orang lain mencontohin. Bukan dalam artian ingin bangga, bukan dalam artian ingin berkompetisi. Gue bisa masuk atau bisa, bukan. Makanya kembali kepada niat orang tersebut. Kita kan kadang-kadang lihat zahirnya aja. Ketika ada orang yang mungkin mau beramal, ini amal namanya buat siapa? Ya, namanya sebut bulan sebut semua. Belum tentu dia sombong, bisa jadi karena dia menghindari fitnah. Ya, bisa jadi menghindari fitnah karena itu amanah dari keluarganya. Ya, ente ya suka musola, tolong nih buat orang tua kita ya. Nah, sampaikan amanat sedekah ini namanya buat ini. Dia sampaikan, bukan berarti dia lihatnya wah sombong banget kalau nyumbang segitu aja bakal disebutin nama-namanya gitu. Nah, bukan berarti sombong, bisa jadi pertama dia menjaga amanah orang. Ya, kalau boleh disebutin dari sini siapa? Nanti dia diprotes sama keluarganya. Tadi ada sebutin nama-namanya, kenapa disebutin? Dan ini timbul fitnah dan ya. Nah, jadi tujuan seseorang ya ridwan mas goyatul latudrok. Ya, ridwan seseorang, hati seseorang itu kan nggak bisa ditebak. Ya, makanya kita husnuzon aja kalau ada menyembah. Bisa jadi orang yang menyembah nih, nyumbang 1 juta buat sampai hamba Allah. Nah, bisa jadi itu dia niatnya ria. Di depan orang tersebut dia bilang hamba Allah. Ya, nah kenapa? Karena biar kelihatan gue nyumbangnya nggak perlu disebut dari hamba Allah. Nah, termasuk makanya itu hati. Kalau hati ini kita ya agak sulit, makanya kita husnuzon aja ketika ada orang yang memberikan sumbangan, gayanya, lagunya gimana, udah husnuzon aja, mudah-mudahan ya, nah niatnya baik gitu ya. Nah, kembali lagi baca al-haakumut takatsur, bermegah-megahan itu telah melalaikan kamu. Nah, yang dimaksud dengan takatsur ini apa? Bermegah-megahan, membangga-banggakan anak, ya, membangga-banggakan anak. Jika ada orang datang, ya, ketemu anak kita, ya, anak ente cakep banget, anak ente ganteng nih, ini, nanti gue bangga, iya dong, gue. Nah, itu jangan sampai terjadi, ya. Atau mungkin ketika anak kita berhasil, ya, anak ente kuliah di mana? Alhamdulillah udah lulus sekarang kayak gini. Ya, walaupun mungkin dalam kata hadis ini mah masih tahu, ya, biar ada motivasi orang lain untuk ngikutin dia. Nah, itu kan kita nggak tahu ada unsur takabur atau ada unsur membangga-banggakan. Nah, itu yang kita nggak tahu, ya. Yang jelas bahwa bahaya membangga-banggakan yang unsurnya kesombongan itu bisa melalaikan kita, termasuk harta kita, ya. Kenapa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Karena anak-anak kalian dan harta kalian itu adalah merupakan fitnah. Ya, fitnah artinya yang harus dijaga jangan sampai nanti menimbulkan bahaya buat kita orang tua. Ya, kenapa? Karena ada juga di dalam Al-Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya ya pasangan-pasangan kamu, ya kalau kita kalau istri suami, ya, dan juga anak-anak kamu itu bisa menjadi musuh buat kamu, bisa menjadi musuh, ya, orang-orang yang kita sayangi, anak-anak kita, istri kita, atau suami kita, nah itu bisa menjadi musuh buat kita, ya. Makanya itu dikatakan sebagai fitnah, ya. Nah, jadi bermegah-megahan itu telah melalaikan kamu. Nah, yang lalai dari apa? Nah, lalai ini dari apa nih? Ya, dalam ayat Al-Quran surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ya tergodakan, terlalaikan oleh harta kalian dan anak-anak kalian an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ingat kepada Allah. Kalau ini ayat jelas, jangan sampai anak-anak kita kemudian
di sini artinya banyak. Ya, lalai dari apa? Satu, bisa lalai ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa lalai ya dari kematian. Ya, sampai-sampai karena saking banyaknya harta, saking banyaknya ya kemewahan yang dia miliki, itu membuat dia lupa akan kematian. Gitu, membuat dia lupa akan kematian, bahwa nanti dia akan mati. Yang kedua. Kemudian bisa jadi melalaikan dia, membuat dia lupa dari apa? Dari hari kiamat. Ya, dari hari kiamat ya, hari akhir. Bahwa setiap manusia itu pasti kehidupannya akan ada akhirnya. Dan nanti alam semesta pun juga pasti akan berakhir. Ya, terjadilah kiamat, hancurnya alam semesta beserta isinya. Makanya dalam Al-Qur'an surah An-Naba, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yatasaalun." Tentang apa mereka mempertanyakan? Nah, mereka mempertanyakan tentang apa? Anin naba'il azim, tentang berita besar. Berita besar, berita agung, yaitu tentang hari kiamat. Ya, tentang hari kiamat. Nah, kenapa? Karena di antara mereka orang-orang kafir, ya, tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Ya, mereka katakan apa? Ya, nahnu la nu'minu biyaumil qiyamah. Kami tidak percaya dengan hari kiamat. Lalu orang kalau udah mati gimana? Karena kalau udah mati udah jadi debu. Ya, tidak ada tuh hari kiamat. Nah, itu menurut mereka orang-orang kafir. Tapi kalau menurut kita orang-orang yang beriman, hari kiamat itu akan terjadi. Setelah hari kiamat ada hari pembalasan. Kalau memang tidak ada hari pembalasan, ngapain kita sholat? Ngapain kita ngaji? Ngapain kita ibadah? Nah, ibadah yang kita lakukan ini karena kita berharap nanti itu bisa mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Jadi lalai pertama karena Allah, kedua lalai akan kematian, tidak akan mati. Ya, kemudian sibuk dengan kerjaan, ibadah kagak mau, sholat enggak, ngaji kagak, puasa kagak, dia cari aja rezeki, cari harta yang banyak ya. Nah, dia enggak lupa mati. Juga dia lupa dengan hari kiamat, dan juga dia lupa akan dirinya sendiri. Dia enggak mikirin diri sendiri. Pokoknya biarin dah, gue capek, gue sakit nggak apa-apa ya. Pokoknya yang penting gue kaya. Nah, kan ada orang yang model kayak gitu. Nah, itu kata-kata alhaakumut takatsur yang membuat mereka menjadi lalai. Ya, lalai ingat kepada Allah, lalai ingat mati, lalai ingat hari kiamat, lalai ingat akan dirinya sendiri. Dia nggak pikirin itu dirinya sendiri. Ya, gitu. Nah, seperti contoh-contoh di zaman Nabi kan banyak. Ya, di zaman Nabi ada orang yang namanya Sa'labah. Ya, Sa'labah. Sa'labah itu terkenal di zaman Nabi, orang yang awalnya miskin. Dia janji, ya Rasulullah, ya tasaddaqna min as-salihin. Pokoknya nanti kalau aku jadi orang kaya, aku akan selalu bersedekah. Ya, kalau aku jadi orang kaya, aku akan bantu fakir miskin. Dia minta doa sama Nabi. Nabi nggak doain, sekali-kali doain. Datang lagi, kita doa lagi, kita doain lagi. Datang lagi yang ketiga, Nabi doain. Nabi doain biar jadi orang kaya. Begitu jadi orang kaya, lupa. Ya, lupa. Nah, akhirnya apa? Allah
lalai, ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Alhamdulillah takasur bermegah-megah telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk dalam kubur. Tuh, sampai orang-orang yang masuk kubur masih mereka ngebanggain. Siapa yang bisa kayak bapak ini? Yo, mereka banggain. Nah, satu lagi kelompok bilang gitu, nih bapak gue bisa begini-begini. Nah, saling banggakan. Nah, ataupun tafsirnya hatta zurtumul maqabir, kita diingetin bahwa bermegah-megah itu hanya di dunia. Nanti kalau udah masuk kubur, apa yang bisa kita banggain? Ya, udah masuk kubur, apa yang kita banggain? Kita punya mobil BMW, kita punya mobil Alfa, punya mobil Fortuner semua. Kita punya saingan tetangga sebelah. Ya, saingan yang ini beli Alfa, yang ini beli lagi, yang ini beli Fortuner, yang ini beli lagi. Emang mati kita bawa? Enggak. Mati kita enggak bawa. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke dalam kubur, itu semuanya enggak ada di bawah, sama aja. Presiden, pejabat, menteri kita semua antar kalau udah masuk kubur sama, cuman 5 lembar atau 3 lembar kain kafan. Kain putih udah ada di bawah. Ya, mobil cuma ikut doang pulang. Bini juga begitu, suami juga begitu, nganter doang pulang, anak-anak antar pulang, enggak ada yang nemenin. Yang nemenin adalah amal ibadah kita, ya. Makanya bahaya kita lalai dengan sebab bermegah-megahan, ya. Kalla sawfa ta'lamun, ya, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ya, semua yang kita lakukan bermegah-megahan, sombong-sombongan, itu semua akan kita lihat nanti. Summa kalla sawfa ta'lamun, ya, sampai 2 kali. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui, ya, apa yang kamu kerjakan semua akan diketahui. Nah, kemudian kalla law ta'lamun ilmal yakin, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui ilmal yakin, ilmu yakin, ilmu pasti. Nah, kan ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Apa bedanya? Kalau ilmu yakin artinya pengetahuan, keyakinan kita dengan pengetahuan. Misalnya contoh kematian, ya, orang pasti mati. Saya tahu bahwa setiap makhluk Allah pasti akan mati. Dari mana? Dari ayat Al-Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ya, itu namanya ilmu yakin. Nah, ketika kita melihat ada orang yang mati, itu baru ainul yakin. Oh, benar ada yang mati. Itu namanya ainul yakin. Nah, ketika kita yang mati, baru hakul yakin. Itu hakul yakin apa? Itu betul-betul perasaan itu mati. Nah, itu hakul yakin. Kalau kayak Oma Ira bilang saya hakul yakin. Ya, emang dia benar ahli nasa bukan? Bukan ahli nasa. Nah, itu berarti belum hakul yakin. Ilmu yakin itu ilmu. Dengan ilmunya dia yakin. Ya, kemudian dia melihat, oh iya benar. Ya, itu salah satu di antara contoh ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin, ya. Nah, la tarawun jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Oh, nanti benar-benar akan kita lihat neraka jahanam. Bagaimana orang-orang yang lalai, ya, dari ingat kepada Allah, orang yang lalai dengan kematian, orang yang lalai dengan hari kiamat, lalai akan dirinya sendiri. Nah, mereka akan melihat tentang neraka jahanam. Summa latarawunnaha ainal yaqin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kita lihat langsung, ya, dengan ainul yakin. Ain itu mata, al yakin keyakinan, ya, jadi kelihatan benar. Nah, ya, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang mega di dunia. Semua yang kita miliki, ya, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina, ya, wa fi aina, kemana, ya, dari mana kau dapatkan harta ini dan kemana kau, ya, infakkan harta ini, itu juga semua akan dipertanyakan di
ya akan menimbulkan fitnah. Sampai-sampai ada ulama mengatakan sekalipun itu suaminya yang meninggal, nggak usah ikut. Nanti kalau dia mau ziarah, kalau tidak ada orang, udah artinya besok-besokan gitu, pengen ziarah kuburnya maka ya, suaminya. Nah, itu setelah selesai 1 hari 2 hari baru diperbolehkan. Itu bukan berarti tidak boleh selamanya, boleh. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW dulu pernah kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fasuha. Dulu kami larang kalian berziarah kubur, tapi sekarang fasuha, ziarah. Kenapa? Karena fa innaha tudzakirukumul maut. Dengan ziarah kubur itu akan mengingatkan kita juga kematian, mengingatkan kita juga. Ya, jadi kalau perempuan memang ada larangan. Ya, tapi ada ulama yang memperbolehkan kalau ada mahramnya. Ya, kalau ada mahramnya, misalnya suami meninggal, ya kan pasti kan ada anak-anaknya yang baik kan, ada anaknya yang nemenin, itu masih boleh. Walaupun sebenarnya lebih baik perempuan di rumah. Nanti anaknya wakilin yang laki, anaknya yang wakilin laki. Nah, besok begitu ibunya ya pengen ziarah, anaknya lagi. Jadi jangan sampai nanti ada seorang istri yang berziarah ke makam sendirian. Ini khawatir nih, ya, janda ziarah sendirian. Nah, ini khawatir ada juga yang begitu. Dari dulu ada panjanda, juga bukan panjanda wajah, ada panjanda, juga ditahan itu ya. Jadi menghindari fitnah aja sebenarnya ya. Baik, mudah-mudahan sedikit yang kita baca bermanfaat buat kita, mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kita akan persiapan di hari kiamat, dan juga ingat akan diri kita, siapa diri kita sebenarnya ya. Karena diciptakannya kita oleh Allah tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepada atau menyembah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana bijahid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bil ilmi nafi' wal rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib.